zombie. Ya, zombie yang akan benar-benar terjadi di tahun 2022 ini. Ini akan jadi tahun yang bersejarah ya bagi umat manusia. Dimanapun Anda berada yang sedang mendengar ini, maka di seluruh dunia hanya ada satu tempat yang aman. Ya, hanya ada satu tempat yang aman dari wabah. Selain wabah, ia juga aman dari semacam polusi, ya, radiasi. Inisialnya H. Ya, nama tempat itu inisialnya H. H dan belakangnya A. Dia ada di daerah timur Indonesia. Ini persis seperti yang saya bayangkan dulu saat saya masih remaja mungkin. Saya ingin pergi ke suatu tempat di sana, dan ternyata intuisi saya bilang di sana tempat yang aman untuk kehidupan selanjutnya ya. Ya, barangkali mungkin sekarang saya ini bingung. Kenapa saya bingung? Ya karena pertama kita tahu bahwa semuanya membutuhkan modal. Tapi saya nggak pernah berputus asa atau pesimis tentang hal itu, karena banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan menuju Roma. Itu yang saya anut. Jadi saya nggak pernah takut untuk yang namanya kehilangan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi dulu ceritanya saya pernah buka ya, katakanlah tempat minum ya, atau usaha minuman. Jadi tetangga dari kios saya sebelah itu bilang apa? Bahwa di daerah sini ini sepi ya. Di daerah sini sepi, dan daerah tempat kota saya berada itu udah nggak menjamin lagi tentang apa ya, untuk masalah berusaha atau berbisnis itu sudah nggak menjanjikan. Akhirnya karena dia terus datang ke saya gitu ya, coba meyakinkan, akhirnya saya tinggalkan tempat usaha saya. Dan nggak berapa lama saya melihat ternyata dia sudah membuka usaha di samping tempat saya. Dia udah membuka usaha di samping tempat saya berada. Maksud saya ini apa gitu? Nah, ini apa? Saya tidak membahas tentang apa yang dia lakukan gitu. Apakah krisis sudah sedemikian itu gitu, sehingga membuat orang saling baku hantam satu sama lain gitu, tanpa lagi mempertimbangkan nilai moral ya. Tanpa mempertimbangkan moral ya, hanya untuk mengakali yang lain, dan akhirnya jualannya sepi, tak ada yang beli itu. Karena saya mau bilang bahwa ketika kita melakukan sesuatu karena kelicikan, bukan karena niat yang tulus ya, dengan tujuan yang benar, maka kita sebenarnya sedang mempersiapkan peti mati kita sendiri tuh. Nah, sedang mempersiapkan peti mati kita sendiri. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah apa? Bangkit. Ya, coba cari cara yang benar. Terus berusaha, jangan pernah mundur. Lakukan apa yang Anda yakini, jangan yang tidak Anda yakini. Ya, karena ketika Anda tidak meyakini hal itu, percayalah, seperti Anda membangun sebuah
rumah tanpa pondasi yang kuat, sekalipun dalam waktu 2 hari itu terlihat bagus, baik, namun tidak berapa lama itu akan rubuh dan hancur, karena Anda tidak melakukan dari hati. Itu bukanlah suara kebenaran. Saya sudah pernah coba ya, lakukan itu, dan saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi alasan saya resign juga ya, terhitung sejak tanggal 29 ini ya, Januari 2022, saya rencana resign. Saya ingin fokus mengisi channel ini itu atas dasar keyakinan. Saya punya satu media untuk saya berbicara dengan bebas, tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun, dan itu harus saya lakukan. Saya tidak peduli, apalagi karena menurut saya, saat saya yakin dengan sesuatu, namun saya hanya mendengarkan kerumunan, saya sedang menjual gunung emas saya, dan menggantinya dengan apa? Dengan apa sekali lagi? Dengan nothing. Bukan gunung tanah, bukan. Gunung tanah masih berguna dan sangat berguna. Dia bisa menumbuhkan apa? Tanaman. Bisa untuk menikmati keindahan alam. Tapi ini saya tidak menikmati apapun ketika apa yang saya yakini dengan senang hati saya berikan kepada orang. Untuk kali ini sekali lagi saya ingin melakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Jadi jangan jadi kedelai ya, mengulangi kesalahan yang sama. Fokus hanya satu tujuan, yaitu tujuan yang Anda yakini ya. Jadi sesulit apapun kita, sesulit apapun hidup ini, terkadang ada saja hal-hal yang dimanipulasi oleh orang lain gitu. Ini bukan tentang kecerdasan dia, dia cerdik atau tidak, tapi niat dia. Jadi bayangkan ketika dia menasihati Anda karena dia ingin melakukan seperti itu. Itu kan sebenarnya apa ya? Munafik di atas munafik. Ya. Kita menasihati orang untuk tidak melakukannya, padahal itu hal baik. Dan ternyata kita melakukannya. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan apapun itu. Kita hanya mengalami sebuah kemunduran. Kita tidak akan sampai kepada yang disebut dengan metamorfosis jiwa itu. Ya, jiwa ini butuh asupan ya. Itu saya bilang tadi, kalau kita mau melaju menuju langit tertinggi, kita pertama harus sabar. Maka alam akan memberikan sinyal kepada kita, memberikan kode kepada kita. Ya. Sekali lagi, yang mau saya katakan apa? Bahwa badai pasti berlalu, dan sekarang badai sudah reda. Saya hanya perlu melanjutkan perjalanan karena badai sudah berlalu. Butuh ketangguhan mental ya. Butuh banyak hal yang harus dipersiapkan. Namun untuk beberapa saat saya ingin beristirahat dulu ya. Jika saya masih diizinkan untuk bernafas, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan semampu saya, sebisa saya.
dan saya tidak akan pernah mengarang cerita. Ya, saya tidak akan pernah membuat cerita untuk dikagumi. Saya hanya akan berkata apa yang saya yakini dan yang saya lihat akan terjadi. Sekali lagi, banyak hal yang harus kita pahami, bahwa kita harus menghargai setiap orang, ya, karena kita tidak tahu apa yang telah ia lewati dan kita tidak pernah tahu apa kelebihan dia. Apakah dia bisa membaca karakter kita? Ya. Apakah dia bisa memahami apa yang kita mau? Saya diberkahi itu, alhamdulillah. Dan itu diturunkan dari ibu saya, ya. Beliau sangat hebat dalam membaca masa depan. Saya menyebutnya adalah My Cassandra. Kenapa? Karena istilah Cassandra paradoks adalah orang yang diberikan kemampuan untuk membaca masa depan. Ya, untuk membaca masa depan. Sekali lagi, masa depan itu sebenarnya berbeda untuk setiap orang. Karena yang jadi parameter ini kan kalender kita, waktu kita. Tapi kalau kita mau balik kepada masa depan yang sebenarnya, itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang sudah melihat masa depan sampai hingga akhirat itu, sampai ke ujung, ya, sampai ke ujung. Sedangkan ada yang baru memulai, ada yang tidak kemana-mana. Jadi saya suka gitu belajar dari penglihatan ibu saya, ya. Jadi lanjut ke zombie tadi, ya. Malam ini pukul 3.30 kurang pagi, cuacanya tenang, banyak tumbuhan hijau, ya. Sebentar lagi orang-orang Chinese akan merayakan Imlek, ya. Dan yang terpenting adalah apa? Kita harus paham bahwa di dalam diri yang sejati itu ada kemampuan yang luar biasa. Ada orang-orang yang terlihat lemah, ya, secara perawakannya, secara karakter dia terlihat lunglai, tapi jauh di dalam hatinya ia punya spirit yang tidak terbantahkan. Ketika dia yakin dengan satu hal, maka ia akan menuju tempat itu sampai ia tidak menemukan ujung lagi. Itulah keyakinan, ya. Itulah keyakinan. Jadi kita harus paham bahwa semakin kita sadar bahwa hidup ini butuh yang namanya keberanian. Ya, saya nggak bilang keberanian sih,
Karena keberanian itu juga dipinjamkan. Ya, keberanian itu dipinjamkan gitu. Keyakinan itu dipinjamkan. Karena kita punya misi, suatu misi yang penting. Sehingga kita diberikan kemampuan itu. Ya, saya berbicara di sini bisa berkata seperti ini sampai ke titik ini ya. Sampai di hari ini. Itu melalui proses yang panjang gitu. Sehingga mungkin saya diberikan pinjaman keberanian agar saya mau melakukan ini. Dulu saya sudah pernah juga coba buat channel ya. Dan itu apa ya, bisa dibilang terpaksa. Terpaksa kenapa? Ya karena tadi saya ingin melakukan hal yang bermanfaat. Padahal kalau saya bilang apapun yang dari hati, ya artinya setiap manusia punya insting untuk menjaga pasti ada. Ketika dari hati, itu pasti mempunyai sifat manfaat gitu. Jadi salahnya saya menggunakan akal gitu, ini bermanfaat, ini saya bisa jadikan. Itu salah besar. Jadi ini yang ingin saya lakukan. Saya ingin menjauhkan yang disebut dengan hal bermanfaat. Ya, yang paling bermanfaat adalah apa? Kata hati. Ya, kata hati Anda. Itu adalah hal yang paling bermanfaat. Jangan pernah ragukan siapa Anda. 3 hari atau 4 hari yang lalu, saudara satu ras saya datang. Dan saya paling nggak merasa sendiri lagi. Ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah saya tidak sendiri dan Anda pun tidak sendiri. Ya. Kalaupun Anda di tengah keramaian dan kondisi Anda masih kesepian, maka sudah saatnya, jika Anda yakin dengan apa yang saya katakan, maka coba lakukan apa yang Anda yakini. Asli gini, ketika ini masih linear atau sejalan dengan apa yang Anda yakini, maka Anda boleh tulis apa yang ingin Anda sampaikan. Sekali lagi, ini untuk kepentingan bersama. Ya, suara ini adalah suara bersama. Ini adalah suara alam. Ya, yang disampaikan kepada saya. Ini benar suara alam, bukan suara apapun. Ya. Jadi sudah saatnya kita untuk maju bersama. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, kita pasti bisa lewati itu. Jangan pernah takut atau mundur. Ya. Jangan pernah takut atau mundur. Sekali lagi, jangan pernah takut atau mundur. Karena kita pasti akan berhasil. Ya. Kita pasti akan berhasil. Mungkin Anda merasa tidak nyaman untuk sekarang karena banyak faktor. Tapi jika Anda rasa Anda berada di suatu tempat pekerjaan atau lingkungan yang salah, dan Anda punya keyakinan untuk pindah dan pergi dan mempersiapkan yang saya katakan gitu, Anda sepaham atau sejalan dengan keyakinan ini, maka cobalah untuk pergi. Tapi pastikan tempat yang Anda tuju itu sudah bisa menjamin Anda, ya. Jadi jangan ambil risiko juga. Ya, jangan ambil risiko juga gitu. Kalau saya, kenapa saya ambil risiko? Saya ngambil risiko. Jadi untuk berapa bulan depan, ya saya
pastikan aman dulu untuk finansial ya. Begitu caranya. Setelah itu barulah kita bersama-sama bangkit kita bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah ragu untuk memulai. Jangan pernah ragu untuk menjadi yang terbaik. Terkadang banyak musuh di dalam selimut, tapi saya nggak tahu niat mereka. Yang jelas saya melihat perlakuan mereka saja lah. Dan yang terpenting adalah apa? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, jangan pernah mundur. Lakukan apa yang hati Anda katakan. Saya tahu bahwa yang namanya hidup ini dinamis, artinya bergerak. Begitupun saya gitu. Mungkin Anda punya luka batin atau sakit hati yang belum sembuh. Maka ini sebuah paradoks ya. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang penyair terbaik yang pernah saya temui, obat derita ada di dalam derita. Ya artinya dia sangat pandai, sangat lihai. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam hidup yang dinamis, yang menakutkan ya, sekaligus bisa seru, sekaligus menyenangkan. Jangan pernah gadaikan itu untuk hal-hal yang tidak Anda yakini dan tidak membuat Anda menjadi nyaman gitu. Percayalah, apa yang Anda lalui itu akan menjadi bahan bakar terbaik untuk masa depan. Sekali lagi, itu akan menjadi bahan bakar untuk masa depan. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah sampai. Kita bertanya di mana itu. Padahal harus kita lakukan adalah terus berjalan. Terus berjalan dan jangan berpikirkan apapun. Karena ketika target sudah masuk, seperti zombie ya, ketika target sudah masuk ke dalam perangkap, ngapain Anda pikirkan dia lagi? Kan itu poinnya. Anda sudah yakin, Anda sudah lihat masuk perangkap, atau kalau perlu Anda ikat dia di lehernya, di kakinya, Anda tinggal tarik dia. Anda tinggal tarik dia kemanapun. Dia akan mengikuti. Percayalah. Ini hanya sebuah permainan. Ini hanya sebuah permainan yang saya nggak tahu menyebutnya seperti apa. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu semua akan bersinar. Sekali lagi saya bilang, ini tergantung niat Anda apa. Kalau niat Anda ketulusan, menjadi lebih baik, Anda akan dapatkan itu.
Anda akan dapatkan itu semuanya. Anda belajar dari orang-orang gitu ya. Karena guru tidak harus saja yang harus ada di kelas. Guru terbaik adalah orang-orang atau masyarakat. Masyarakat yang kadang kita nggak sadar, ternyata mereka punya. Atau yang saya bilang barusan, bahwa sebenarnya mereka tidak lagi ada di tahun ini. Mereka sudah ada di 2000 berapa itu, 2100 atau berapa. Dan yang terpenting apa? Jika kita lihat teknologi ya, ada orang-orang, sebenarnya teknologi kalau mau saya katakan itu adalah zaman dulu ya. Orang yang spiritualnya itu ada di zaman dulu. Anda percaya atau tidak? Sedangkan orang-orang yang sudah biasa saja melihat itu teknologi, dia ingin menciptakan suatu teknologi yang seperti bangsa Atlantis ya, itu sudah ada di tahun yang sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Jadi mungkin yang mau saya siapkan hanya bunker. Artinya saya ingin paham dulu di masa ini, kita survive bersama-sama, kita rapatkan tangan barisan ya, karena mungkin tidak lama lagi saya akan nonaktifkan kolom komentar ya. Saya hanya fokus kepada yang betul-betul niat, yang betul-betul satu frekuensi ya, yang betul-betul ingin. Itu poinnya, dia yang betul-betul ingin ya, yang betul-betul ingin. Dan yang terakhir adalah apa? Dia betul-betul bisa. Artinya dia yakin. Ketika kita yakin pasti kita bisa. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa. Itu poinnya ya. Jadi setelah itu saya mau bilang bahwa saya ingin melepaskan ketakutan ini ya. Saya ingin perlahan keluar dulu dari cengkraman ya. Saya ingin hidup now di zaman dulu. Jika saya masih diberikan umur yang panjang, perlahan-lahan saya akan kembali terlelap fokus menuju yang maha sejati. Saya sangat cinta kepadanya ya, kepada the greatest of the universe ya, kepada pemilik semesta. Kepadanya lah kita akan kembali kepadanya lah kita akan kembali, maka kepadanya lah kita memohon. Terkadang saya bingung lah pastian. Saya mengalami badai yang begitu kuat, namun saya masih diberikan kekuatan untuk berdiri dan bangkit dengan sekuat hati, sepenuh hati. Jadi yang mau saya bilang apa? Jangan takut, jangan menyerah ya. Jangan pernah cintai apa yang Anda lakukan. Jangan. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Tapi lakukanlah yang Anda cintai. Itu adalah mukjizat. Itu adalah a gift ya. Ketika sesuatu bertentangan dengan Anda gitu, maka Anda tinggalkan ya. Tapi ketika sesuatu itu dekat dengan Anda dan Anda yakini itu benar ya, Anda yakini itu benar, jalan saja.
Ya terkadang memang awal-awalnya kita takut beberapa hal buruk akan terjadi, tapi percayalah itu sebenarnya bagus. Itu pertanda sinyal bahwa Anda harus pergi. Ya, Anda harus pergi untuk menghindari bencana yang lebih besar. Jadi untuk sekarang tempat paling aman itu menurut saya di mana? Ya di rumah saya, di kamar saya gitu. Itu adalah tempat paling aman menurut saya. Selain daripada itu, saya tidak menemui apapun. Ya. Barangkali hati ini pedih, tapi saya selalu berdoa agar disembuhkan. Ya. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terkadang saya merasa saya gagal. Sekarang saya merasa saya ini gagal ya. Tapi di satu sisi semesta meyakinkan saya bahwa titik terendah adalah dia. Ya, suatu saat Anda akan melejit atau ditarik langsung ke langit tertinggi. Saya mengakali cara ini, bagaimana caranya. Ya, sampai orang bilang, apa kamu gak capek? Gitu. Kalau bilang saya capek, gitu. Cuman semakin saya diam, maka saya akan semakin sakit. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, saya sabar. Ya. Saya sabar. Dan semesta pasti akan menunjukkan jalan. Ya, semesta akan menunjukkan jalan. Ya, rasanya sakit sekali ya. Saya seperti ingin marah terus rasanya. Sekarang saya sudah lakukan meditasi ya. Apapun itu yang berbau tentang kedamaian. Tapi saya justru malah marah tuh. Malah makin parah. Jadi saya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan? Dan perlahan saya temui bahwa saya harus menghindar. Ya, kalau saya tidak bau asap, saya harus menjauh dari. Saya sudah wangi gitu kan, saya bilang saya wangi. Tapi saya berdiri di dekat asap. Yang mana asap itu terus datang ke saya. Jadi yang saya harus lakukan, kenapa saya bingung gitu? Ya saya pergi. Ya. Yang saya pergi gitu. Saya fokus kepada apa yang kita sebut dengan tujuan. Ya, tujuan yang sebenarnya, tujuan yang tidak akan reda, tujuan yang tidak akan hilang. Saya akan pergi, tapi tidak sendiri dong, ya kan? Pastilah kita membawa sesuatu, dikasih oleh sesuatu dari tempat terburuk sekalipun, kita bisa ambil pelajaran ya. Kita bisa ambil barang-barang
Ya jangan barang-barang lah, manusia lah ya. Kita bisa gitu, asalkan satu, niat kita untuk menjadi lebih baik. Jadi garis bawahi, untuk menjadi lebih baik, memenuhi kebutuhan kita ya, bukan yang lain-lain. Jadi saya rasa jangan pernah takut ya untuk menjadi diri sendiri ya. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Pastikan semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda merasa Anda ada di titik terendah, sebenarnya Anda sedang menuju gunung emas Anda ya. Anda sedang menuju gunung emas Anda. Jangan pernah pikirkan kata orang ketika itu yang Anda yakini ya. Ketika itu yang Anda yakini, jangan pernah pikirkan kata orang. Sekali lagi, orang-orang sebenarnya, ya tidak semua orang, tapi hampir rata-rata orang hanya ingin memangsa satu sama lain. Saya beruntung, ya beruntungnya Anda gitu. Mungkin Anda beruntung kalau Anda bertemu orang yang tulus, tapi itu hanya 1-2 Anda bisa temui di penjuru dunia. Anda mungkin hanya temui 1-2. Jadi yang saya harus garis bawahi adalah apa? Anda harus cerdas melihat. Ya, Anda harus cerdas melihat, gunakan intuisi Anda, akal Anda, insting Anda. Ya, ketiganya harus bersinergi. Ya, ketika ada yang sakit, maka yang lain harus membantu. Jangan diam. Ya, sekali lagi, jangan terbawa oleh suatu hal yang membuat kita lalai. Kalau kita bilang bahwa hidup ini sementara, ya memang hidup ini sementara. Namun dalam waktu yang sementara ini lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik sebisa kita. Karena kita hanya dipinjamkan. Ketika kita mudah, dan dengan mudah, dan sangat mudah, itu artinya kita dipinjamkan sesuatu. Jadi kuncinya mendapatkan semuanya adalah sabar. Bukan sabar tidak melakukan apa-apa, tapi sabar dengan apa yang terjadi, apa yang kita terima, itu maksudnya. Jadi sabar ini sering dipahami gak melakukan apa-apa, tidak, tapi lakukan sesuatu yang Anda yakini, dan apapun hasilnya kita terima. Itu yang sabar namanya ya. Itu yang sabar. Semakin kita sabar, maka sebenarnya apa? Kita sedang menuju gunung emas kita ya. Itu kata saya barusan. Kita harus ingat sekali lagi, semakin yakin kita dengan sesuatu, semakin tekun kita dengan itu, semakin kita mahir dalam hal itu dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka sebenarnya kita sedang menuju gunung emas kita. Percayalah, niat yang tulus, niat yang baik hanya akan datang kepada orang yang baik juga ya. Sekali lagi, niat yang tulus dan niat yang baik akan diantarkan kepada orang yang tulus dan baik juga. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya, sekalipun fitnah terjadi dimanapun. Jadi untuk cara mengkonternya atau cara mengakalinya, ya jangan dibawa serius. Hanya itu caranya, diketawain saja. Diketawain saja. Kalau Anda sudah terlalu stres, barangkali Anda sekali harus refreshing.
Ya, begitu saja. Sekali lagi, saya rasa cukup. Selamat pagi.